Oke, ya selamat siang. Selamat sore para instruktur. Perkenalkan kami dari tim Nusafood akan mempresentasikan hasil karya kami yang telah kami kerjakan kurang lebih 10 hari terakhir sebagai final project kami di Hacktivate. Next. Ini adalah profil tim kami, dipimpin oleh Rofik yang menghandle full stack di project ini. Lalu ada saya, Liliana saya sendiri. Sebelumnya saya dari background non-IT dan saat ini saya menghandle front end di tim ini. Lalu ada Putra juga yang menghandle back end. Next. Oke, apa sih yang mendasari terciptanya Nusafood ini? Jadi Nusafood ini berangkat dari pengalaman-pengalaman yang saya yakin mungkin pernah terjadi di setiap kita juga. Jadi seringkali kita sudah sibuk dengan aktivitas sehari-hari, tapi masih harus masak sendiri nih. Nah, kadang kita bingung harus masak apa karena keterbatasan bahan masakan yang kita punya. Nah, tapi kalau lihat resep, kayaknya banyak ingredient yang kita nggak punya juga kalau lihat resep. Akhirnya kita sendiri bingung mau masak apa, ujung-ujungnya masak Indomie atau bikin telur aja. Atau seringkali kita baca resep, kita udah siap masak, tapi baru sadar, kayaknya resepnya kurang jelas, atau bingung, kira-kira ini resepnya bisa di-adjust nggak ya sesuai dengan kondisi kita sekarang. Contohnya aja, kita mau bikin brownies nih, resepnya mengatakan kalau browniesnya harus dipanggang di oven. Tapi kita ternyata nggak punya oven sama sekali. Mungkin kita cuma punya air fryer atau cuma punya alat buat kukus aja. Nah, kita bingung apakah masih tetap bisa bikin brownies-nya atau enggak. Kalaupun bisa, harus berapa derajat dan berapa lama kita juga nggak tahu. Nah, jadi kita bingung harus bertanya ke siapa ya untuk memastikan apakah resep ini tetap bisa berjalan atau tidak. Atau kadang kita bertanya-tanya nih, bisa nggak ya resep-resep yang kita buat ini jadi resep yang jauh lebih sehat lagi. Nah, kita bingung harus cari tahu sumber dari mana atau mengikuti yang seperti apa prakteknya. Nah, next. Oke. Inilah yang mendasari terciptanya aplikasi Nusafood. Jadi Nusafood ini apa? Nusafood itu adalah aplikasi dengan fitur utama AI. Jadi dengan fitur utama AI ini bisa membuat resep-resep menarik bagi user, bahkan bisa membuat resep personal khusus bagi tiap user. Dan menjadi tempat komunitas bagi user-user untuk menuliskan, menyimpan, ataupun membagikan resep-resep buatannya sendiri, atau bahkan saling berbincang dengan user lain tentang pengalamannya memasak, membuat resep, dan semua itu hanya dalam satu genggaman aplikasi. Next. Nah, ini adalah timeline pengerjaan dari proyek kami. Dapat dilihat, starting awalnya di tanggal 30 Agustus, kami mulai brainstorming idea, lalu di tanggal 2 September kami mulai UI UX design dan database planning, lalu 3-8 September kami mulai pengerjaan server dan layouting. Dan 9-11 kami mulai exploring third party idea, dan tanggal 12 kemarin kami finalize front end-nya dan unit test. Oke, next. Dan ini adalah hasil unit testing kami dengan total tes 64 dengan average 90,15%. Oke, setelahnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anurofik, saya dari background IT. Saya di sini akan berbagi tentang aplikasi kuliner kami yang didukung oleh AI ini. Nah, coba bayangkan situasi seperti ini. Kalian sedang di rumah nih, ingin memasak sesuatu yang baru, tapi bingung nih mau masak apa. Nah, aplikasi kami akan hadir untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Kita mulai dari halaman pertama. Bayangkan kalian baru masuk pertama kali untuk aplikasi kita. Di sini kalian bisa langsung melihat tampilan yang simpel namun informatif, memberikan kalian kemudahan untuk menjelajahi berbagai resep dan fitur. Oke. Nah, di sini nih kita juga ada ditampilkan contoh jika aplikasi kita dibuka di desktop maupun di mobile, karena aplikasi kita juga support di keduanya. Fitur-fitur apa aja yang ada di sini? Yang pertama, ada personal resep hanya untukmu. Pernah nggak sih kita kayak mau masak gitu, cuman kita ada bahannya, cuman kita nggak tahu nih mau masak apa. Nah, kita di sini menyediakan sebuah AI yang akan membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kedua ada resep masakan Nusantara. Di sini berisi kumpulan resep Nusantara yang udah kami validasi dan kami nih pastikan kebenarannya. Lalu yang berikutnya ada komunitas yang asik dan suportif. Di sini user bisa berbagi resep, bertukar tips, dan mendapatkan saran dari sesama pecinta kuliner di Indonesia.
seperti itu. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung daftar aja di aplikasi kita. User bisa daftar menggunakan username, email, dan password sesuai yang user inginkan. Di sini saya akan mulai login dulu. Di sini login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Cuman biasanya kan user ada yang buru-buru nih. Kita bisa pakai fitur Google Out yang dimana mempercepat proses loginnya. Lalu sekarang user akan ditampilkan oleh halaman jelajah resep. Di sini ada resep-resep yang diposting oleh berbagai user dan berbagai kalangan di Nusantara. Nah, di sini mungkin kita akan coba untuk otak-atik profil kita dulu karena kita tadi baru mendaftar. Kita bisa edit foto, username, dan bio, yang dimana ini sebagai identitas untuk dikenali oleh user lain. Ini adalah halaman profil. Di sini ada bio, email yang bisa dihubungin, dan ada resep yang udah diunggah oleh kita. Seperti itu. Ini merupakan contoh singkat dari resepnya. Lalu di sini kita akan coba membuat sebuah resep untuk diposting atau dibagikan ke user lain. Di sini coba kita ketik nama resepnya dulu, lalu deskripsi resepnya. Lalu kita coba next. Nah, di sini user akan diminta untuk mengunggah sebuah foto yang dimana fotonya itu ada foto resep dan foto banner untuk ditampilkan di halaman jelajah resep seperti itu. Di sini mungkin akan saya coba untuk upload fotonya dulu. Nah, setelah kita rasa fotonya sudah sesuai, kita bisa lanjut. Di sini user juga bisa ini nih, bisa customisasi untuk apa yang akan ditulis dan diposting seperti cara membuat resepnya atau bahkan ingredients juga bisa ditulis di sini. Cuman untuk mempersingkat waktu saya akan memberikan contoh yang sangat singkat saja. Setelah user berhasil memposting resep, maka dia akan muncul nih di jelajah resep yang dimana bisa dilihat oleh orang lain. Kita juga bisa share ke platform lain seperti X dan lain-lainnya. Misal kita ingin memberikan overview ke teman kita, ini nih aku punya resep baru. Nah, kita bisa mempermudah caranya di sini. Seperti itu. Lalu setelah itu, eh, kita akan melihat details yang udah kita buat tadi, maka akan ditampilkannya seperti ini. Si orang lain juga bisa memberikan like, comment, share, dan bookmarks. Mungkin kita cari dulu resep yang menarik. Hmm, nah, sepertinya ini ada resep yang menarik, sambal cumi asin. Mungkin kita coba lihat detailsnya. Nah, di sini ditampilkan nih user yang upload resepnya secara proper. Dia upload bahan-bahan, cara membuat, dan gambar-gambar, bahkan gambar cara membuatnya. Nah, tapi di sini eh, coba kita berikan komentar dulu karena kita rasa menarik. Lalu kita scroll ke atas. Nah, di sini ada bahan nih yang aku masih bingung, yaitu ada bahan minyak goreng yang tulisannya secukupnya. Kita bisa chat autornya untuk menanyakan kira-kira minyak goreng secukupnya itu seberapa ya. Nah, kita memiliki fitur chat yang dimana di sini adalah live chat. Fitur ini memungkinkan interaksi antara user to user yang sangat bisa membantu dengan eh, main konsep dari aplikasi kami, yaitu berbagi resep terhadap user sesama user. Kita bisa tanya-tanya kayak apa yang belum kita mengerti, atau mungkin kita bisa menyarankan sesuatu. Kan ada kan tipe-tipe orang yang ingin tanya sesuatu yang secara kompleks, cuman nggak pengen terlihat di publik. Nah, kita menyediakan ruang privatnya di one-on-one message di sini. Nah, di sini saya akan mendemokan di tampilan sebelah kanan ada auto resep yang tadi, dan di sebelah kiri adalah saya. Nah, di sini eh, bisa kita lihat bahwa case-nya yang kanan dibuka lewat mobile, yang kiri dibuka lewat desktop. Ya, mungkin di kiri adalah orang yang ada sedang di kantor, dan yang di kanan adalah roommates-nya yang di rumah nungguin. Seperti itu. Nah, ternyata minyak secukupnya itu ternyata bukan pakai 2 gelas minyak. Seperti itu.
kita sudah berhasil mendapatkan atau mengkonfirmasi minyak secukupnya itu seberapa. Seperti itu. Hmm. Nah, sudah cukup jelas bahwa ternyata maksudnya si Lili 5-8 sendok makan minyak yang dimaksud. Seperti itu. Lalu setelah itu kita juga ada fitur resep acak nih. Eh, sebelum itu kita bookmarks dulu resep yang kita suka. Tujuannya biar kita cari-cari dulu resepnya, terus kita simpan-simpan dulu, kita bisa buka lain kali. Nah, asumsikan kita udah masak resepnya dan udah cukup hafal, kita juga bisa hapus resep yang kita simpan. Setelah itu kita ada fitur eh, resep acak yang dimana kita menantang user untuk berani mencoba resep yang kita sarankan. Ada bahan masaknya, ada nutrisinya bahkan, dan ada cara memasaknya. Seperti itu. Di sini ada kita pakai bantuan AI yaitu sebuah large language model dari Meta yang kita pakai di sini. Terus habis itu di sini juga bisa customize resep berdasarkan apa aja nih bahan yang kita punya di dapur. Misal kita di dapur cuma ada garam, merica, mentega, ayam, dan nasi. Nah, kira-kira resep apa yang bisa kita buat? Nah, nanti akan mendapatkan out seperti ini. Kita bisa dapat bahan masaknya, takarannya, nutrisinya, dan cara memasaknya. Seperti itu. Ini juga disupport oleh bantuan AI untuk fitur yang satu ini. Lalu ada fitur terakhir yaitu event-event yang sedang berjalan atau sedang dipromosikan saat ini. Nah, di sini ada beberapa event. Nah, kita bisa coba demonstrasikan, kita cek event yang paling atas. Nah, di sini coba aku ingin mendaftar, tapi setelah itu aku lihat dulu maps-nya di mana. Dan ternyata lokasinya ada di Jakarta, yang di mana rumahku sendiri sebenarnya ada di eh, Kota Malang. Dan itu untuk menghadiri event tersebut, aku harus naik pesawat atau naik kendaraan umum selama 17 jam. Di sini coba aku cari event lain. Sempat aku lihat ada tulisan Kota Malang tadi. Dan ternyata pas aku cek, dia jaraknya hanya 9 menit dari rumahku sendiri. Nah, saat aku ngerasa eventnya cocok nih, eventnya deket, terus juga cocok nih buat tujuanku mengisi waktu luang. Tempatnya ada di UB, tanggalnya juga udah jelas, deskripsinya udah jelas. Nah, aku daftar di situ. Kuotanya juga ternyata masih banyak. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu demonstrasi dari saya. Itulah cara aplikasi ini bisa membantu kita dalam mencari inspirasi masakan, berbagi resep, hingga berinteraksi dengan komunitas kuliner. Aplikasi ini memudahkan kita untuk menemukan ide baru nih, atau terhubung dengan user-user lain yang sesama pecinta kuliner. Terima kasih, mungkin seperti itu dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Putra. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Putra Mardika. Background saya sebelumnya di non-IT. Untuk project kali ini saya handle di backend dan CMS-nya admin. Oke, untuk stack yang kita gunakan, pertama untuk klien kita gunakan, untuk CSS framework-nya kita menggunakan Tailwind. Untuk login kita menggunakan Google OAuth, kemudian TypeScript kita juga menggunakan Cloudinary untuk tadi upload foto. Kemudian kita juga menggunakan Talk.js tadi untuk chatting, Blocknote untuk list tag dokumen. Kemudian tentu saja kita menggunakan Next.js dan terakhir kita menggunakan Motion. Kemudian untuk server kita menggunakan Node.js dan Express untuk RESTful API-nya. Kemudian database kita menggunakan MongoDB. Untuk login dan register di DB kita menggunakan Google OAuth. Kemudian untuk AI interface kita menggunakan Grok. Dan untuk LLM-nya kita menggunakan LLAMA dari Meta. Kemudian kita juga menggunakan JSON Web Token, kita menggunakan JS untuk tes, dan email JS untuk notifikasi ketika kita sudah register. Kemudian untuk admin CMS kita menggunakan Tailwind untuk frameworknya, kemudian kita menggunakan React dan Cloudinary untuk upload foto. Next. Oke, untuk challenges-nya kita pertama mempunyai banyak fitur yang kebanyakan ditambahkan ketika berjalannya kita developing aplikasi. Karena ketika kita merasa ada yang kurang, kita harus menambahkan fitur baru untuk menutupi bagian-bagian yang menurut kita kurang. Kemudian untuk yang kedua ada beberapa fitur baru yang belum pernah kita gunakan. Itu eh, mengambil waktu yang cukup lama untuk kita explore dulu bagaimana cara menggunakannya. Next.
Untuk success story kita, yang pertama kita mempunyai efisiensi waktu yang sangat baik, sehingga biarpun tadi yang dikerjakan banyak, namun selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian untuk yang kedua, kita mempunyai komunikasi yang baik di antar tim, sehingga ketika ada kekurangan apapun dalam bentuk coding, requirement, atau hal yang lainnya dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang terakhir, kita beradaptasi dengan baik, karena seperti challenge yang tadi saya sampaikan, requirement atau feature dari produk kita itu bertambah seiring kita mengerjakannya. Jadi adaptability kita dengan requirement atau feature baru berjalan dengan baik. Next. Kemudian untuk stretch goal dalam proyek ini, kita berhasil mengimplementasikan test stack menggunakan Blocknote yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan memformat teks jadi lebih menarik, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna nih untuk membuat konten. Kemudian yang terakhir, kita ada implementing Talk.js untuk fitur chat, memungkinkan komunikasi yang lebih real time dan interaksi antar pengguna dan menjadikan aplikasi ini lebih dinamis dan engaging bagi community yang ada. Next. Mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Dikembalikan kepada moderator Mas Iam.